Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum ketenagakerjaan. Untuk pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Saya Dimas Sakti Anugrah, absen 9. dan saya sendiri Manta Afran Fatur Rahman, nomor absen 15. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang pengertian hukum secara umum terlebih dahulu, kemudian pengertian hukum ketenagakerjaan. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. Monggo. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang hukum itu tersendiri. Hukum itu tersendiri adalah yang bersifat memaksa untuk mengatur kehidupan manusia dan masyarakat padapun negara. Untuk pengertian hukum ketenagakerjaan tidak jauh berbeda, yaitu pasti menyangkut tentang ketenagakerjaan yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, yaitu yang berbunyi segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, semasa kerja dan sesudah masa kerja. Jadi diartikan di sini adalah karyawan di sini dapat melakukan perjanjian kontrak sebelum kerja. Yang kedua yaitu selama masa kerja karyawan disebut mendapatkan jaminan, yaitu dari jaminan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan-jaminan yang lain. Yang selanjutnya yaitu sesudah masa kerja karyawan, yaitu sesudah masa kerja seseorang karyawan, yaitu terkait pada jam sostek atau terkait pada tunjangan hari tua. Dan selanjutnya next. Oke, saya akan melanjutkan kembali. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan segala hal yang berhubungan selama, sebelum, selama dan sesudah masa kerja seseorang. Itu terdapat ada pada pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 2, pasal 28 dan pasal 33 ayat 1. Nah, pasal tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk tujuan dari keseluruhan ini yaitu yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja baik di daerah maupun pada tingkat nasional. Kemudian, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan pada tenaga kerja tersebut. Dan yang terakhir, itu meningkatkan kesejahteraan baik bagi tenaga kerja maupun keluarga. Pada pengertian kesejahteraan tersebut yaitu dengan memberikan tunjangan-tunjangan pada saat tenaga kerja tersebut mencapai target yang telah ditentukan atau melebihi target, agar dapat mensejahterakan bagi tenaga kerja dan bagi keluarganya. Next. Baik, yang selanjutnya definisi pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Molenar. Beliau menyebutkan bahwa hukum keseluruhan atau tingkah laku perbuatan manusia beradab dalam masyarakat, yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan tata dan keadilan. Yang kedua yaitu menurut Imam Supomo. Beliau menyebutkan bahwa hukum keseluruhan antara lain memiliki sifat memaksa dan tujuan untuk melindungi kepentingan dan manusia individu di dalam kalangan masyarakat. Pada kesimpulan kedua dari para ahli ini yaitu untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh presentasi yang kita lakukan, yaitu hukum ketenagakerjaan tersendiri itu menyebutkan bahwa memiliki sifat yang memaksa agar dapat mencapai tujuan bagi pihak tenaga kerja tersebut. Kemudian hukum ketenagakerjaan itu dilahirkan dengan tujuan sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, sehingga dapat mencegah diskriminasi pada lingkungan kerja dan dapat mempertahankan serta menegaskan hak dan kewajiban antara pemberi hak kerja atau pemberi kerja dan penerima kerja demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam kalangan masyarakat atau dalam kalangan negara. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.